Masih di Breaking News Kompas TV terkait dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dan saat ini saudara, sejumlah tim gabungan masih terus melakukan persiapan untuk memberangkatkan KRI yang termasuk di dalamnya tim penyelam ke titik lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak pada pukul 14.40 siang tadi. Dan untuk membahas terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, kita sudah tersambung dengan Dekan Fakultas Teknik Universitas Pancasila sekaligus Dirjen Perhubungan Udara periode 2007-2009, Bapak Budi Mulyawan Suyitno. Pak Budi, dilihat dari kasus jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini, bagaimana Anda melihatnya? Apakah betul faktor cuaca menjadi penyebab utama atau ada kendala teknis dari pesawat tersebut, Pak Budi? Ya, selamat malam Mbak Cynthia. Perkenalkan saya menyampaikan rasa prihatin terlebih dahulu dan bela sungkawa terhadap keluarga korban. Ini memang suatu kecelakaan ya di awal tahun ya, mengingatkan saya tahun 2007 yang lalu, Januari itu kecelakaan Adam Air di Selat Sulawesi. Nah, ini mestinya kita harus berpikir sebagai investigator. Nah, kira-kira dugaan apa yang paling memungkinkan? Bisa saja karena faktor kesalahan manusia atau human error, bisa juga karena teknis yang diawali oleh manusia, dan yang lainnya karena cuaca. Nah, kita harus melihat secara keseluruhan karena bukti-bukti yang ditemukan dari lapangan masih sangat minim. Namun kalau kita melihat data awalnya, pesawat ini sudah beroperasi sejak 26 tahun yang lalu, lebih dari 26 tahun. Nah, kemudian kita bisa selidiki apakah track record pesawat ini dari pengoperasiannya, dari catatan perawatannya secara konsisten dilakukan apa tidak. Terutama setelah pandemi ini, banyak pesawat-pesawat yang grounded, pesawat yang tinggal di lapangan, tidak beroperasi. Apakah waktu dioperasikan kembali telah memenuhi semua persyaratan kelaikan udara dan perawatannya. Ini bisa dicatat, bisa dilihat di logbook perawatan dan logbook pengoperasian. Nah, berawal dari sini kita bisa melihat nanti personil-personilnya, kaptennya misalnya, Kapten Afwan dan dengan kopilotnya, apakah misalnya lisensinya masih berlaku, kapan dia melakukan misalnya training terakhir, pre-flight-nya apa sudah dilakukan dengan benar dan sebagainya. Jadi masih sangat luas sekali dugaannya. Ya, Pak Budi, Direktur Utama Sriwijaya Air menyatakan bahwa kondisi pesawat tersebut dinyatakan layak jalan. Hal ini dibuktikan, menurut beliau, dibuktikan dengan pesawat ini sudah sempat melakukan penerbangan beberapa waktu lalu. Namun jika dilihat dari proses antara terbangnya pesawat hingga jatuhnya pesawat atau hingga hilang kontaknya pesawat tersebut hanya memakan waktu beberapa menit saja. Apakah ini bisa menjadi indikasi bahwa sebetulnya pesawat ini tidak layak terbang, Pak Budi? Ya, kita belum sampai ke sana. Terlalu dini kita menyampaikan seperti itu. Namun dengan waktu yang sangat singkat, sejak lepas landas, itu pukul 14.36 sampai hilang kontak itu pukul 14.45, relatif sangat singkat. Dan tentunya komunikasi terakhir antara pilot di kokpit dengan pengawas ini juga bisa menjadi bukti. Apakah menyadari adanya malfunction atau ada kerusakan-kerusakan di dalam pesawat atau di dalam instrumen-instrumen di kokpit yang diketahui oleh pilot apa tidak. Yeah. Kalau memang tidak ada komunikasi, berarti pilot pun tidak sadar apa yang terjadi sebenarnya. Ini bisa dilihat nanti catatan-catatan yang tadi saya sampaikan sebelum. Ya, pesawat Sriwijaya Air yang jatuh dinyatakan dibuat pada tahun 1994, lebih dari 20 tahun. Namun pihak KNKT juga menyatakan bahwa pesawat
berapapun umurnya, jika dirawat dengan baik, melakukan pengecekan dengan sempurna, maka pesawat tersebut bisa dikatakan akan layak jalan. Lantas Pak Budi, seperti apa sih sebenarnya prosedur pengecekan kelaikan pesawat terkait dengan keselamatan penumpang dan awak pesawat, Pak Budi? Ya, ini mulai dari pesawatnya ya, Mbak. Ya. Pesawat itu sebelum terbang harus sudah dicek. Pilot 1 jam sebelumnya harus sudah di kokpit pesawat melakukan pre-flight check, yaitu physical. Dari luar dia akan mengelilingi pesawat, kemudian dia dari dalam dia cek, kemudian catatan-catatan terakhir sebelum hari ini, misalnya sebelum terbang hari ini, dia lihat adakah catatan perawatan pesawat, adakah catatan pilot sebelumnya, dia akan cek semua. Kemudian nanti dispatcher apakah percaya bahwa pesawat ini dalam kondisi layak atau tidak, maka dispatcher, yaitu petugas dari airline, itu harus menjadi orang yang paling paham betul apakah pesawat itu layak apa tidak. Karena dia punya lisensi. Kalau ternyata pernyataannya keliru, itu lisensinya juga bisa dipertanyakan dan bisa dicabut atau disuspend. Jadi kalau kita sudah melihat kondisi fisik pada saat mau berangkat dan dispatcher sudah menyetujui, secara aturan itu layak udara. Tapi banyak sekali dalam praktek hidden defect, ya, kerusakan-kerusakan tersembunyi yang tidak bisa diketahui walaupun selama dalam perawatan. Karena semakin tua usia pesawat, itu akan semakin banyak kerusakan-kerusakan atau malfunction yang tersembunyi. Ini masalahnya. Maka makin tua pesawatnya, maka metode perawatan pun juga semakin ketat dan semakin rutin pengawasannya. Dan ini tentunya akan kembali pada bagaimana best practice yang dilakukan oleh airline dan pengawasan dari regulator. Ya, ya. Pak Budi, di masa pandemi ini beberapa waktu lalu penerbangan sempat tidak diperbolehkan, bahkan penerbangan juga rutenya berkurang. Pertengahan 2020, FAA sudah mengeluarkan peringatan bagi seluruh pesawat Boeing 737NG dan klasik di Amerika. Ini akan ada kemungkinan korosi pada pesawat yang diparkir terlalu lama. Jika lebih dari 7 hari menurut mereka, apakah ini masuk akal ataupun bisa terjadi pada pesawat Sriwijaya SJ182, Pak Budi? Ya, karena pesawat Sriwijaya ini termasuk Boeing klasik ya. Ya. Dari 737-500 kedua, ya 737-500 itu seri kedua, angkatan kedua dari 737-100 dan 200 sebelumnya. Ya. Dan dia versi yang kecil tapi panjang. Dan tadinya memang pesawat ini belajar dari seri 100 yang pernah jatuh di Hawaii dulu, tahun 80-an. Itu juga terjadi korosi berat kombinasi dengan petik. Sehingga bisa lepas di atas kanopinya itu di udara pada ketinggian 24.000 feet. Oleh karena itu, FAA saya kira masuk akal mengeluarkan notis seperti itu agar berhati-hati karena korosi itu sejak pesawat sedang dalam taraf produksi saja sudah ada korosi. Sedangkan kalau petik, fenomena petik itu terjadi kalau beroperasi. Berapa kali pesawat itu take off and landing, itu dihitung satu flight cycle atau satu siklus penerbangan. Itu bisa menyebabkan petik. Dan itu banyak terjadi fenomena petik ini. Dan kita pun juga pernah banyak mengalami seperti kasus Boeing 747 di rear bulkhead-nya milik Japan Airlines waktu itu pecah sehingga terjadi kecelakaan. Kemudian pesawat kita sendiri CN235 juga mengalami kombinasi petik dan korosi di flight controls-nya, yaitu di elevator torque tube-nya. Itu pernah ditemukan walaupun pesawat itu baru tahun beroperasi tapi sudah ditemukan kombinasi petik dan korosi. Oleh karena itu masuk akal kalau ada notis seperti itu. Ya, sepengetahuan Anda, apakah peringatan dari FAA ini sudah diikuti oleh maskapai di Indonesia ataupun Kementerian Perhubungan untuk memperingatkan sejumlah maskapai di Indonesia? Ya biasanya kalau
seorang atau suatu lembaga otoritas regulator dari negara di mana pesawat itu dibuat atau pabrik pesawat itu berada, itu akan didengarkan oleh seluruh regulator yang mengoperasikan pesawat-pesawat tersebut. Jadi dalam ini Boeing itu di bawah kewenangan regulator CAA atau FAA, maaf, maka FAA akan memberikan notis kepada semua regulator maupun operator, dan itu akan bisa menjadi airworthiness directive, yaitu petunjuk kelaikan udara yang harus dilakukan. Ya, artinya wajib dilakukan mengingat tidak hanya Sriwijaya yang kemungkinan besar penerbangannya sedikit saat masa pandemi ini. Pak Budi, menurut kacamata Anda, apa yang sekiranya harus diwaspadai oleh maskapai penerbangan lainnya mengingat cuaca saat ini juga masih dikatakan kondisinya cukup tidak baik dan saat ini juga pencarian masih terus dilakukan. Apa yang seharusnya diwaspadai? Ya, yang pertama adalah rutin maintenance schedule ya. Kemudian penggantian komponen, routable komponen terutama, yaitu komponen-komponen yang harus segera diganti, itu daftarnya ada semua. Dan kemudian juga perilaku pilot waktu mengoperasikan dan mencatat kejadian-kejadian selama penerbangan, logbook yang tersedia, semua ini adalah bagian dari dokumen yang harus tercatat dan diawasi. Oleh karena itu, anjuran saya pada pihak otorita, pada pihak regulator, lakukan pengawasan yang lebih daripada biasanya. Karena ini untuk jaga-jaga kita semua. Dulu pernah dilakukan rem cek berkali-kali semasa banyak kecelakaan, karena manusia harus sering diingatkan. Kalau nggak diingatkan, kita merasa di zona nyaman dan lupa lagi. Betul. Pak Budi, memang betul jika kita kembali ke penerbangan Sriwijaya Air SJ182, memang betul kita saat ini tidak bisa berspekulasi terkait dengan penyebab jatuhnya pesawat. Betul. Tapi ada rentan waktu antara pesawat lepas landas hingga pesawat hilang kontak, bisa dikatakan hanya beberapa menit saja. Indikasi seperti apa menurut kacamata Anda yang sekiranya terjadi pada pesawat ini? Ya, jadi kalau misalnya komunikasi pilot dengan menara pengawas tidak menunjukkan indikasi kerusakan di dalam, berarti itu ada hidden defect, ada kerusakan tersembunyi yang pilot tidak sadar. Dan ini bisa terjadi berasal dari flight control atau kemudi penerbangan, itu bisa juga karena engine-nya atau kerusakan lainnya yang tidak terdeteksi sebelumnya. Ya, artinya kerusakan mesin ataupun kendala teknis lebih memungkinkan daripada faktor human error? Bisa dikatakan seperti itu? Nanti bisa dicek apakah catatan cuaca pada saat itu di atas Kepulauan Seribu, apakah banyak cumulus nimbus misalnya, apakah cuacanya sangat berbahaya atau tidak untuk penerbangan, itu bisa dicek pada saat ini. Dan human error juga bisa saja, misalnya kita cek nanti pilot kesehatannya bagaimana, kemudian terakhir latihan kapan, current training mereka dilakukan secara rutin apa tidak. Nah ini bisa dicek semua. Jadi kita biasanya melakukan pengecekan itu dari semua aspek. Apakah dari aspek manajemennya, aspek nanti teknisnya, apa dari manusianya, atau dari cuaca, atau juga barangkali kondisi ya. Seperti dulu waktu Adam Air itu banyak sekali kecelakaan, mereka kesulitan untuk membayar perawatannya. Ya, Pak Budi, bicara soal cuaca, pesawat Sriwijaya Air ini mengalami delay atau penerbangannya diundur sekitar 30 menit. Direktur Utama Sriwijaya Air juga tadi menyebutkan bahwa penyebab diundurnya atau delaynya pesawat adalah faktor cuaca. Apakah bisa dijadikan alasan cuaca menjadi penyebab utama? Belum bisa, terlalu dini. Terlalu dini, Mbak. Jadi kita bisa cross-check nanti, karena ada catatan-catatan
tentang cuaca pada saat itu, dan itu bisa di cross check dengan BMKG, di cross check dengan catatan-catatan di radar mereka. Dan yang harus diwaspadai juga apakah maintenance schedule dan kewajiban-kewajiban perawatan dilakukan dengan benar, mengingat bahwa mereka mengalami kesulitan keuangan selama ini. Iya, artinya pengecekan cek terhadap pesawat dan juga kru pesawat juga harus dilakukan secara tepat, akurat dengan pihak yang berlisensi seperti itu. Pak Budi, 24 jam dikatakan waktu yang sangat krusial untuk penyelamatan, dan titik lokasi jatuhnya pesawat juga sudah ditemukan. Tim saat ini terus bergerak untuk melakukan penyelamatan. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait hal ini, Pak Budi? Ya, jadi ini sangat menarik karena pihak Basarnas sendiri menyampaikan kenapa emergency locator transmitternya tidak tertangkap transmisinya. Karena di pesawat itu biasanya terpasang emergency locator transmitter atau ELTA, emergency locator beacon. Ada 2 jenis. Nah, kalau itu jenisnya ELT transmitter, dia harusnya bisa ditangkap. Karena ELT ini akan nyala kalau kena impact, terjadi impact, atau kecelup air. Nah, antara 2 itu. Kalau sampai tidak tertangkap, itu menjadi pertanyaan, nanti bisa menjadi objek investigasi. Adakah ELT-nya terpasang di pesawat itu? Atau kalau terpasang, apakah masih beroperasi, masih aktif, atau sudah kadaluarsa? Ini merupakan indikasi untuk ditelusuri lebih jauh ke aspek-aspek perawatan pesawat lainnya. Baik, Pak Budi, kita masih akan lanjutkan terkait dengan jatuhnya pesawat SJ182 Sriwijaya Air, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.